Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di channel YouTube Steve Darul Hijrah. Kali ini kita ada di acara Ngobrol Ilmu episode ke-6. Dan hari ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh yang besar dalam kajian ilmu bahasa Arab. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Awad MA. Beliau ini adalah dosen di Steve Darul Hijrah, sekaligus juga beliau adalah Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kerjasama di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah Martapura. Nah, hari ini adalah tokoh yang akan kita bahas adalah Al-Zamakhsyari. Beliau adalah salah satu tokoh yang punya karya yang cukup berpengaruh di dalam keilmuan bahasa Arab. Nah, sekarang kita tanya kepada Ustadz Awad ini, Ustadz Awad, siapa sih Al-Zamakhsyari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Zamakhsyari ini adalah tokoh yang bisa kita katakan unik, walaupun mazhabnya berbeda dengan mayoritas saat itu, tapi dia diterima keilmuannya. Okay. Mungkin dari situ kita bisa melihat sifat ilmiah di dalam tradisi keislaman. Walaupun kita mazhab yang berbeda, tapi ada satu keilmuan yang saya tidak miliki dan kawan kita miliki, dan saya mengakui kawan saya keilmuan kawan saya. Nah, kira-kira posisi Zamakhsyari seperti itu di kalangan para ulama saat itu. Artinya tokoh Zamakhsyari ini adalah tokoh yang katakanlah orientasi pemikirannya beda dengan kebanyakan. Iya, dia berbeda dengan kebanyakan, tapi diterima dengan keilmuannya. Oke. Gambaran umumnya ya tentang tokoh yang satu ini. Tetapi nama lengkapnya atau riwayat belajarnya, riwayat intelektualnya itu bagaimana? Ya, karena Al-Zamakhsyari ini adalah satu kota sebenarnya. Jadi kalau orang Arab itu memberi laqab, memberi nama atau memberi gelar, biasanya dari sudut daerahnya. Padahal nama aslinya adalah Mahmud ibnu Umar ibnu Muhammad ibnu Umar Al-Zamakhsyari. Okay. Nah, dia lahir kira-kira bersamaan atau satu waktu dengan yang kita sebut sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Hujjatul Islam, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, kira-kira dia sejaman dengan itu. Okay. Zamakhsyari ini dari awal karir intelektual lah, katakanlah seperti itu. Itu riwayatnya bagaimana itu, Ustaz? Ketika dia memutuskan untuk rehlatul ilmi, itu adalah sebuah pengorbanan yang besar. Karena ketika dia ke Bukhara, dan saat itu dia dinginnya luar biasa, saking dinginnya dan kakinya menjadi beku dan patah. Ada yang mengatakan pada riwayat yang lain bukan patah, tapi kakinya terputus. Dia berjalan dengan satu kaki dan satu digantinya kakinya itu dengan kayu. Dan dia dia melanjutkan perjuangan atau petualang ilmunya ke negeri Bukhara. Karena Bukhara itu adalah disebutkan juga dia gudangnya sastra. Oke. Kira-kira begitu. Itu pejuang ilmu dia, sampai dalam riwayat kata ulama mengatakan karena pengorbanannya maka Allah membukakan banyak pintu keilmuan untuk dia. Petualangan dalam keilmuan ini memang memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Ya, seperti kata Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, kalau air itu menggenang maka dia akan kotor. Kalau tadi kita tahu riwayat singkat intelektualnya ya, pandangan ulama tentang Zamakhsyari ini seperti apa? Tadi Ustadz mengatakan bahwa dia ini sebenarnya adalah seorang yang berbeda dengan kebanyakan ulama Ahlus Sunnah. Ya, boleh dibilang Al-Zamakhsyari ini ada keterkaitan dengan Mu'tazilah. Iya. Jadi, tetapi dia besar, bahkan keilmuannya diakui oleh ulama Ahlus Sunnah. Banyak ulama Ahlus Sunnah bahkan ketika menyebutkan Al-Zamakhsyari sebagai Al-Imam. Al-Imam As-Suyuti di dalam Tabaqat As-Sugranya, dia mengatakan bahwa Mahmud bin Umar bin Muhammad ibnu Ahmad Al-Zamakhsyari Abul Qasim adalah kunyahnya karena anaknya adalah
jarullah kana wasi'ul ilmi kasirul fadli ghayatun fi zakai wajuda. Apa itu jarullah? Tetangga Allah. Kenapa dia tetangga Allah? Ketika dia sampai ke kota Mekkah, dia menginap di Mekkah di samping Masjidil Haram selama kurang lebih 3 tahun. Lalu orang-orang menyangka bahwa dia menyebut dia sebagai hadzal imam jarullah. Ini imam adalah tetangga Allah. Dan Imam Suyuti mengatakan itu di dalam Tabaqat as-Sughra-nya, bahkan menyebutkan wasi'ul ilmi, luas ilmunya, kasirul fadli, banyak keutamaannya, az-zaka, dia cerdas luar biasa. Qala Ibnu Khalikan, seorang Ibnu Khalikan ini sejarawan. Ibnu Khalikan menulis tentang Al-Jamakhsyari. Apa kata dia? Imamun asru. Dia imam pada eranya. Wa kana mutazahiran bil i'tizal. Dia menampakkan kemu'tazilahan. Ya. Dan satu lagi supaya kita lengkap mengatakan bahwa itu adalah ulama ahli sunnah yang mengatakan. Apa kata Ibnu Hajar al-Asqalani pada bukunya namanya Lisanul Mizan? Kita tahu bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani adalah ulama daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah yang terkenal dengan kitabnya Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Dia mengatakan apa tentang Al-Jamakhsyari? Al-Jamakhsyari qala Ibnu Hajar al-Asqalani salihun lakinnahu da'iyah ila al-i'tizal. Tapi dia pendakwah ya kepada Mu'tazilah. Nah, kalau tadi kita sudah tahu siapa sekilas Zamakhsyari, rehlahnya tadi, kemudian pandangan ulama-ulama Ahlus Sunnah terhadap Zamakhsyari. Ngomong-ngomong ilmunya tuh kayak apa tuh? Keluasan ilmu yang dimaksud itu dalam hal apa, Ustaz? Ilmu apa gitu? Dia bahkan menulis dalam berbagai bidang keilmuan. Di dalam tafsir dia menulis Al-Kasyaf, di bidang hadis dia juga menulis, di bidang bahasa sastra khususnya judul bukunya adalah Asasul Balaghah, bahkan di dalam pian tahu timbangan tentang bait-bait syair, di situ ada bukunya namanya Al-Qistasu fil Urud. Ya. Dia adalah seorang yang diakui ulama, dia sastranya bagus, balaghahnya tinggi. Bahkan dia adalah ahli nahu yang saat itu banyak orang yang ingin berdebat dengan Al-Jamakhsyari. Gara-gara orang-orang banyak ingin berdebat dengan dia, berkumpul dan segala macam, lalu dia menuliskan satu bait syair yang sampai saat ini dipakai baitnya itu di dalam kaidah bahasa Arab. Apa baitnya? Lalu dia berkata, inna qaumi tajamma'u, sesungguhnya kaumku, satu kaum kelompok itu sedang berkumpul, wa biqatli tahaddatsu, mereka ingin berkumpul untuk membicarakan, untuk membunuhku. Maksudnya adalah membunuh pikiran, dia ingin berdebat, bukan membunuh beneran, tapi membunuh pikiran, karena saling berdebat satu sama lain. Wala ubali jam'ahum, aku tidak peduli berapa banyak kumpulan mereka. Inna kulla jam'in mu'annatsun, sesungguhnya setiap yang banyak itu perempuan. Tapi yang dimaksud jamak itu adalah jamak taksir. Oke, jadi itu kontribusinya ya, salah satu kontribusinya dalam bahasa Arab. Ya. Ini karena ini kebetulan kita di Stip Darul Hijrah ini juga ada jurusan pendidikan bahasa Arab ya. Nah, ini juga penting diketahui oleh para mahasiswa-mahasiswi khususnya di jurusan pendidikan bahasa Arab ini. Nah, tadi selain itu Ustaz, adakah lagi misalnya kontribusinya yang lebih lebih berpengaruh dalam keilmuan bahasa Arab ini? Banyak ulama Ahlus Sunnah mengakui tafsir Al-Kasyaf itu sebagai tafsir rujukan di dalam Al-Balaghah. Dalam ilmu balaghah ya. Jadi kalau misalkan kita membahas Al-Qur'an dan kebanyakan bahwa Al-Qur'an itu adalah dari sudut balaghahnya, dari sudut sastranya yang agung dan tinggi, dan ulama mengutip pernyataan daripada Al-Jamakhsyari. Sepertinya Al-Jamakhsyari ketika membahas balaghah di dalam Al-Qur'an, maka nampaklah
bahwa Al-Quran itu sangat agung sastra. Dari segi sastranya ya. Iya. Iya. Oke, nah itu salah satu itu kontribusinya dalam bahasa Arab. Nah sekarang tadi kita berbicara soal tafsir, tadi disebut-sebut soal tafsir Al-Kasyaf. Nah itu kita pengen tahu seluk-beluk karya Al-Zamakhsyari, yaitu tafsir Al-Kasyaf ini dari sudut pandang balaghahnya tadi, Ustaz. Yang pertama kita akan bahas dulu kenapa Imam Al-Zamakhsyari menulis kitabnya ini dengan sebutan Al-Kasyaf. Oke. Itu sangat menarik. Al-Kasyaf itu kan kalau bahasa Inggrisnya unveiling itu membuka tabir, membuka tabir. Apa yang dia katakan? Al-Kasyafu anil haqa'iqit tanzil, membuka tentang hakikat-hakikat Al-Qur'an. Oke. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana sebenarnya i'tizalnya atau kemu'tazilahannya, bahkan dia disebutkan ulama itu mutazahirun fil i'tizal, dia menampakkan dirinya. Tapi ada ulama yang lain yang mengatakan dia taubat daripada Mu'tazilah. Oh gitu ya? Iya. Ada ulama yang lain. Ntar mungkin kita ada kesempatan yang lain membahas posisi taubat. Tapi banyak ulama kayak misalkan Az-Zahabi, Imam Suyuti, Ibnu Hajar, Tajuddin As-Subki dan yang lain-lain tidak membahas tentang taubatnya Al-Zamakhsyari dari Mu'tazilah menuju Ahlus Sunnah. Jadi katakanlah ini bisa menjadi perbendaharaan pengetahuan baru juga buat kita-kita yang belum tahu bahwa Zamakhsyari ini adalah salah satu tokoh Muslim yang patut kita pelajari karya-karyanya ya. Iya, kita di perpustakaan daerah-daerah Ahlus Sunnah mesti ada tafsir Al-Kasyaf. Coba aja cek di universitas-universitas Indonesia nih. Universitas Islam di Indonesia, kalau ada sudah tafsir, mesti ada tafsir Al-Kasyaf. Jadi kalau misalkan kita lagi belajar balaghah, ya kita bagaimana sih balaghah dalam Al-Quran? Ya kita mesti rujuk siapa namanya? Al-Imam Zamakhsyari. Al-Imam Zamakhsyari, luar biasa. Nah jadi sekali lagi ini informasi yang menarik sekali buat kita semua dari Ustadz Awad, bahwa penting bagi kita bisa untuk dalam belajar mungkin kita bisa berangkat dari satu tokoh tertentu. Nah kali ini kita punya tokoh namanya tokoh Al-Zamakhsyari yang patut untuk kita pelajari. Jadi buat semua silahkan mengakses perpustakaan atau buku tentang Zamakhsyari ini patut dikenali, karena sekali lagi dia tadi dikatakan oleh Ustadz Awad, dia adalah seorang Mu'tazilah yang diakui oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa sekali. Baik Ustaz, terima kasih mungkin atas perbincangan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Ngobrol Ilmu di episode-episode berikutnya. Mungkin ada satu pesan terakhir nih buat pemirsa. Yang pertama adalah bagaimana Al-Zamakhsyari bahkan merelakan kakinya yang patah dan dia tidak balik ke Zamakhsyar kotanya, tetap menuju Bukhara dalam rangka menuntut ilmu. Kira-kira giroh keilmuan yang dimiliki oleh Zamakhsyari mungkin kita perlu warisi. Iya. Itu ya. Semangat belajarnya. Belajar tuh passion, hasrat, bukan sekedar hobi atau kebiasaan atau tuntutan gitu. Jadi memang hasrat gitu ya. Baik, itu saja kira-kira pertemuan kita. Terima kasih Ustadz Awad sudah berbagi bersama kita. Kita ketemu lagi nanti di Ngobrol Ilmu selanjutnya di channel YouTube Stith Darul Hijrah ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelnya. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.